Halo, selamat datang di channel saya. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang materi aljabar abstrak, yaitu tentang homomorfisme grup. Ya, homomorfisme grup. Nah, kita lihat dulu apa itu homomorfisme grup. Yang pertama kita lihat definisinya ya. Untuk homomorfisme grup definisinya, misalkan G dengan operasi dot ya, dan di sini ada G aksen dengan operasi bintang. Ini adalah dua grup ya, masing-masing grup G dengan operasi dot dan kemudian G aksen dengan operasi bintang. Nah, maka pemetaan dari pi ya, ini definisikan pemetaannya adalah pi itu memetakan dari G ke G aksen. Ingat operasinya di sini ada dua ya. Ini adalah suatu homomorfisme apabila, nah jadi disebut homomorfisme harus memenuhi syarat ini ya. Pi dari A dot B, perhatikan dot itu adalah di operasi grup yang pertama dan bintang itu adalah di operasi grup yang kedua. Pi dot A dot B itu sama dengan pi A bintang pi B. Nah, di sini untuk setiap A dan B itu adalah perhatikan di sini adalah elemen G. Ya. Nah, pemetaan ini dari G ke G aksen operasinya ada dua. Nah, untuk homomorfisme berarti pi A dot B sama dengan pi A bintang ya, pi B, di mana A dan B itu adalah elemen G. Itu definisinya. Oke, berarti homomorfisme dari dua grup ya. Oke, contohnya kita buatkan. Misalkan G itu adalah suatu grup dengan elemen identitas E-nya. Nah, jadi pemetaan si Pi dari G ke G, nah perhatikan inilah dari grup G ke G ya, didefinisikan oleh Pi X sama dengan E. Ingat X itu adalah elemen dari si G ya. Maka Pi ini adalah suatu homomorfisme. Nah, kita lihat buktinya. Kita ambil sembarang misalnya X1 dan X2 itu adalah elemen si G, grup G tadi ya. Nah, maka pi X1 kan sama dengan, coba perhatikan definisikan bahwa pi X itu sama dengan E. E itu apa? Identitasnya ya. Nah, berarti setiap elemen di G kalau dipetakan nanti hasil pemetaannya adalah range-nya itu adalah E. Nah, kalau kita ambil sembarang X1, X2 elemen si G, maka kita buatkan pi X1 itu sama dengan E, pi X2 juga E. Nah, G itu kan grup ya. Jadi kalau G grup, maka di sini X1, kalau X2 itu elemen grup juga. Oke. Nah, misalkan X1, X2 itu adalah Y. Kita bisa tuliskan di sini maka pi X1, X2. Kalau tadi pi X sama dengan E, maka pi X1, X2 itu kan sama dengan pi Y ya. Nah, berarti pi Y itu kan sama dengan E. Nah, maka boleh kita tuliskan di sini E itu bisa kita pecah jadi E kali E. Artinya E kali E, pi X, E itu apa? Pi X1 juga ya. Pi X2 juga E. Jadi boleh kita buatkan pi X1 kali pi X2. Nah, inilah homomorfisme yang disebut dengan homomorfisme trivial ya. Oke. Nah, ini dengan operasinya tadi ada operasi perkalian ya. Oke, nah itu contohnya dari si homomorfisme. Oke, contoh yang berikutnya, misalkan Z itu dengan operasi penjumlahan, inilah grup bilangan bulat ya. Operasinya operasi penjumlahan. Pi itu memetakan Z ke Z, perhatikan Z ke Z. Nah, didefinisikan oleh fungsi Px itu sama dengan Mx. M itu apa? Itulah bilangan bulat dan X itu adalah elemen dari si Z itu. Ingat ini Z ke Z. Nah, inilah homomorfisme. Perhatikan fungsinya adalah Px sama dengan Mx. Jadi kalau kita ambil AB elemen dari si Z, ya, Z ke Z ya, maka PA-nya itu apa? Masukkan berarti PA gantikan domainnya dengan A ya, berarti MA ya. Kalau PB berarti MB. Oke, jadi boleh kita tuliskan di sini kalau kita cari PA tambah B karena ini operasinya penjumlahan, maka bisa kita buatkan PA tambah B. Tadi PX itu MX ya. Kalau PA tambah B berarti adalah M dalam kurung A tambah B ya. Nah, itu bisa kita buatkan MA ditambah MB. MA itu apa? Berarti PA. MB itu apa? Berarti PB. Nah, ini memenuhi ya. Maka Pi A tambah B itu sama dengan PA ditambah PB. Nah, dipenuhi sifat homomorfisme. Nah, itu untuk contoh ini ya. Saya akan tambahkan contoh yang berikutnya. Misalkan di sini Z ada grup Z dengan operasi penjumlahan. Oke, kemudian di sini ada grup G, itu adalah himpunan. Himpunan misalnya lah min 1, 1. Nah, ini dengan operasinya adalah perkalian. Nah, misalkan si pi itu kita definisikan fungsinya adalah pi memetakan si Z ke G.
Nah, Z ke G, Z itu dengan operasi penjumlahan, G itu dengan himpunan min 1 sama 1 operasinya perkalian ya. Pi itu Z ke G. Nah, fungsinya apa? Didefinisikan dengan fungsi PM. Oke, PM itu sama dengan ini ada 2. Ini nilainya min 1 jika untuk M-nya adalah elemen untuk M-nya ganjil, bukan elemen ya. Dan didefinisikan PM sama dengan 1 jika M-nya untuk yang genap. Nah, kita akan perhatikan apakah ini memenuhi sifat homomorfisme. Kita cek ya. Yang di sini M-nya ganjil, M itu apa? M itu adalah elemen dari si bilangan bulat. Kenapa? Domainnya kan dari si Z ya. Oke, M itu adalah elemen dari si Z ya. M elemen dari si Z. Oke. Nah, misalnya kita ambil M dan N itu elemen dari si Z. Oke. Kalau misalnya di sini ada 3 kemungkinan. Kalau M dan N-nya adalah bilangan genap ya, bilangan genap, maka kita bisa tuliskan bahwa PM itu kalau genap berarti PM-nya apa? 1 berarti ya. PM-nya sama dengan 1. Berarti PN-nya adalah M dan N itu lebih bilangan genap ya. Maka PN-nya juga 1. Jadi kalau kita buatkan P, MN, operasinya tadi adalah penjumlahan ya. Maka PM ditambah N berarti sama dengan berapa ini? Kalau dia sama-sama genap, genap tambah genap pasti adalah bilangan genap. Kalau genap berarti adalah 1 PM berarti adalah sama dengan 1 ya. Nah, 1 ini bisa kita pecah menjadi berarti 1 kali 1 ya. 1 kali 1. Tadi kenapa? Di operasi perkalian kan itu adalah operasinya kan perkalian ya. Maka boleh kita tuliskan di sini PM, ini boleh kita tuliskan menjadi PM dikali dengan PN. Nah, memenuhi ya sifat homomorfisme ya. PM ditambah N sama yang PM dikali dengan PN. Nah, karena apa? Operasi pertama itu penjumlahan, operasi kedua adalah perkalian. Nah, kemungkinan yang kedua, gimana kalau M dan N-nya adalah bilangan genap? Kalau bilangan genap, maka boleh kita tuliskan di sini berarti PM-nya apa? Sorry, ini dari genap tadi ya. Sekarang untuk yang bilangan ganjil. Kalau ganjil berarti PM-nya apa? Min 1 ya. Oke, M dan N tadi elemen dari si bilangan Z, si domainnya ya. Domainnya berarti Pn. Oke, Pn berarti juga min 1. Jadi kalau saya buatkan P, M ditambah dengan N, berarti adalah ganjil tambah ganjil pasti genap dong ya. Berarti kalau genap tadi adalah 1. Oke, ini saya bisa tuliskan 1 ini perkalian berarti minus 1 dikali dengan min 1 ya. Min 1 itu tadi apa? Berarti adalah PM. PM dikali dengan PN. Oke, berarti dipenuhi ya homomorfisme ya. Untuk case yang ketiga, berarti case yang ketiga, kalau M-nya ganjil, terserah ya, salah satunya lah ya. N-nya genap, salah satunya ganjil dan salah satu genap. Maka kalau saya tuliskan di sini berarti PM, ganjil tadi berapa hasilnya? Kalau ganjil berarti ada min 1. Berarti kalau PN-nya untuk yang genap berarti adalah 1. Kalau saya buatkan PM ditambah N, berarti ganjil tambah genap. Kalau ada bilangan ganjil tambah genap, berarti ganjil ditambah genap pasti adalah ganjil atau genap, ganjil ya. Bilangan ganjil tambah genap berarti adalah ganjil. Berarti sama dengan berapa di sini? Ganjil dong, min 1 ya. Nah, min 1 ini tadi bisa saya tuliskan menjadi 1 dikali dengan min 1. Nah, 1 kali min 1 atau min 1 kali 1 ya sama aja. Berarti ini jadi apa? 1 itu adalah ganjil ya. Oke, berarti ini sama dengan ini M tambah N ya. Ini sama juga saya tuliskan tadi adalah 1 dikali min 1. Terserah mau saya buat adalah N ditambah N, terserah ya. Oke, berarti ini saya bisa tuliskan berarti PM dikali dengan PN. Oke, memenuhi ya sifat homomorfisme. Makanya disebut dengan, itu contoh-contoh dari si homomorfisme. Oke. Nah, kita buatkan lagi teoremanya. Ada beberapa teorema yang membantu kita untuk melihat ya si homomorfisme ini. Jika P suatu homomorfisme dari grup G ke grup G aksen, ini sama-sama grup ya, maka di sini
PA itu sama dengan E aksen, di mana E dan E itu, ingat perhatikan di sini E itu domain dan E aksen itu lokodomain ya. Itu si E itu berarti elemen dari si G dan E aksen adalah elemen dari si G aksen. Ini berturut-turut elemen identitas di G dan G aksen. Oke, kemudian yang kedua P A inverse. A inverse-nya ya, berarti sama dengan P A inverse ya. Dan untuk setiap A elemen dari G. Nah, ini adalah domainnya yang diinverskan. Ini berarti adalah range-nya ya. Oke, yang C-nya, kalau misalnya H adalah subgrup dari G, maka PH itulah subgrup dari G aksen. Perhatikan, H itu subgrup dari G, maka PHA itu adalah subgrup dari G aksen. Yang berikutnya, kalau yang keempat ya, jika H subgrup dari G, maka P inverse dari si K aksen. Ya, P inverse dari si K aksen adalah subgrup dari G. Oke, kita akan lihat buktinya ya. Nah, misalkan P itu adalah homomorfisme dari grup G ke G ya. Maka di sini PI itu tadi kan sama dengan PI itu coba perhatikan di sini tadi di ini PA itu kan sama dengan E inverse-nya. E aksen ya. Maka boleh kita tuliskan di sini. Berarti kalau kita buatkan di sini PA berarti sama dengan PA kali E ya. PA kali E. A itu apa? Elemen dari si G ya. Nah, berarti dari sini PAE ini berarti sama dengan PA dikali dengan PE ya. Nah, kalau kita kalikan dari kiri PA inverse, maka bisa kita tuliskan bahwa perhatikan di sini E aksen itu kan PE ya. Sehingga PE itu harus menjadi identitas di E aksen ya, di G aksen. Di G aksen. Nah, dari sini E aksen kan sama dengan PE kan tadi ya. Bahwa E aksennya kan PE ya. Oke, maka bisa ini kita tuliskan berarti sama dengan P supaya jadi E tadi berarti A dikali A operasi A inverse ya. Berarti sama dengan P A inverse. Oke. Nah, kenapa kita bisa tuliskan di sini? Karena dia homomorfisme. Berarti A inverse ini berarti sama dengan A dikali dengan A inverse. Nah, sama. Karena dia homomorfisme berarti A sama dengan kita bisa tuliskan PAE. Ya, berarti sama dengan A P E inverse ya. Karena di atas tadi diketahui bahwa P itu adalah suatu homomorfisme ya. Nah, ini menunjukkan bahwa P A inverse di sini berarti sama dengan P A inverse. Ya, dari sini ya. Kita mulai dari E aksen itu berarti P E berarti sama dengan P A dikali dengan A inverse, P A inverse ya. Berarti P A dikali dengan P A inverse. Nah, dari sini menunjukkan maka berarti P A inverse itu sama dengan P A diinverskan. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya kita lihat kalau misalnya H itu adalah subgrup dari G. Oke. Dan PA dan PE adalah dua elemen di pH. Maka di sini kan PA dikali PB sama dengan PAB ya. Sehingga di sini PA dikali PBE juga berarti elemen dari pH. Nah, di sini bahwa menunjukkan bahwa pH itu tertutup pada operasi di G aksen. Nah, E aksen itu kan saya PA ya. Dan PA inverse itu tadi sudah dibuktikan di atas bahwa itu sama PA diinverskan. Ini menunjukkan bahwa PH itu subgrup dari si G aksen. Nah, misalkan K aksen itu subgrup dari G aksen. Nah, kita misalkan A dan B itu ada di P inverse K ya. Maka dari sini PA di PB itu berarti elemen dari K aksen. Ya, karena K aksen ini adalah subgrup. Nah, persamaan dari si PA, PB ini sama dengan PAB ini menunjukkan bahwa AB itu elemen dari si P inverse K aksen. Sehingga P inverse K aksen ini tertutup pada operasi biner G. Nah, K ini harus memiliki elemen identitas E aksen ya, itu sama dengan PE tadi ya. Jadi E itu adalah elemen dari si P inverse K aksen. Kalau A itu adalah elemen si P inverse K aksen, maka PA itu berarti elemen dari K aksen ya. Oke, sehingga PA inverse itu elemen dari si K aksen. Tetapi PA di-inverse kan itu sama dengan PA inverse tadi ya. Jadi harus A inverse itu elemen dari si V inverse K aksen. Jadi kalau misal
Nah, itu menunjukkan ya bahwa menunjukkan keempat teorema tadi. Jadi kalau H subgrup dari si G, maka P inverse K aksen itu adalah subgrup dari si G. Ya. Nah, kita akan lihat definisinya. Jika P suatu homomorfisme dari grup G ke grup G aksen, subgrup P inverse E aksen ini sama dengan X elemen G, di mana Px itu adalah E aksen, inilah kernel dari P dinotasikan dengan kernel P. Nah, perhatikan di sini P inverse, kalau kita belajar di fungsi, kalau misalnya saya punya P itu adalah memetakan dari G ya ke G aksen. G aksen ya. Jadi kalau misalnya di sini P ini adalah dengan sebuah fungsi adalah P ya, P. Nah, P itu adalah kalau dari sini G ke G aksen itu adalah P ya, tapi kalau dari misalnya G aksen ke G itu kan adalah namanya P inverse. Nah, yang disebut kernel itu berarti nanti dari domain G ke G aksen ini menghasilkan identitas. Nah, ini ya. Ini dipetakan terhadap sini. Nah, yang disebut kernel itu berarti adalah V inverse dari si E aksen. Nah, tadi identitas di G itu kan di G aksen adalah E inverse, iya E aksen ya. Maka yang domainnya ini yang disebut kernelnya berarti adalah domain yang ini yang memetakan terhadap si E aksennya. Makanya disebutkan yang disebut kernel adalah P inverse dari E aksen. Nah, di mana apa X elemen dari si G? Nah, si X ini ya, X, di mana PX itu sama dengan E aksen. Nah, inilah yang disebut dengan kernelnya. Berarti adalah P inverse-nya, berarti si X itu ya. Oke, itu yang disebut dengan definisi dari kernel. Kita buatkan contohnya. Kalau tadi yang di atas saya sudah jelaskan, contohnya homomorfisme ya, contoh ya. R positif dengan operasi perkalian dengan R dengan operasi penjumlahan ya. Ini adalah masing-masing grup. Ini mematakan ya. Coba perhatikan ini mematakan berarti si R mematakan si R positif terhadap si R. Oke, berarti di sini didefinisikannya adalah dengan ln X ya sama dengan dengan operasinya ini didefinisikan berarti Px itu sama dengan ln X. Nah, X itu apa? X itu berarti elemen dari si domainnya. Domainnya lah R positif ya. Nah, bisa kita buatkan di sini untuk setiap kira-kira yang identitas di R ini kira-kira apa? Dengan dia operasi ln X ya. Maka kita bisa tuliskan di sini kalau kita perhatikan ya. Berarti kalau saya buatkan di sini PA itu kan sama dengan ln A ya. Ln A. Nah, kira-kira di R itu dengan operasi penjumlahan identitasnya apa? Di R itu berarti identitas di sini ya, E aksennya berarti sama dengan identitas penjumlahan kan sama dengan 0 ya. Nah, jadi kalau saya buatkan di sini dari R positif ke R, nah di sini adalah 0. Yang kira-kira domainnya ya, X-nya kira-kira berapa yang memetakan terhadap si 0. Berarti adalah ln 1 ya, operasinya kan tadi adalah ln X ya, maka X-nya berarti yang ln berapa, maka itu adalah 1. Berarti dari sini kernelnya itu berarti kernel P berarti sama dengan 1 ya, dimana 1 itu adalah elemen dari si R-nya ya. Sorry, 1 ini adalah satu elemen dari si R ya, or positif di sini domainnya. Nah, itu yang kernel ya. Oke, kalau tadi yang saya jelaskan, tadi contohnya di atas itu ya, Z dengan operasi penjumlahan ke grup G itu dengan min 1, 1. Operasinya tadi adalah PM sama dengan, ini adalah min 1 untuk M-nya ganjil, dan 1 untuk M-nya genap. Oke, nah di sini min 1 dengan 1, oke, min 1 dengan 1.
dengan operasinya tadi apa di sini? Operasinya kan perkalian. Identitas perkalian itu berapa? 1 ya. Identitas perkalian berarti 1. Nah, identitasnya berarti E aksen itu kan sama dengan 1. Kira-kira kernelnya apa yang menghasilkan supaya dia 1? Berarti adalah untuk yang semua yang M-nya genap ya, domainnya berarti genap. Jadi boleh kita buatkan berarti kernelnya berarti adalah semua yang genap. Atau boleh kita tuliskan kernelnya itu adalah himpunan yang genap. Berarti 2X ya. 2X di mana X itu adalah elemen dari si Z. Itulah dia kernelnya. Oke, kalau di LON tadi adalah kernelnya 1. Gitu ya. Itu untuk yang kernel. Nah, kita buatkan, lihat dulu teoremanya. Misalkan Pi itu adalah G memetakan G terhadap G aksen ya. Suatu grup homomorfisme diberikan H sama dengan kernel dari Pi. Misalkan A itu elemen G, maka himpunan Pi inverse dari Pi A di mana X itu elemen G, X sama dengan X elemen G di mana Pi X sama dengan Pi A. Nah, adalah koset kiri AH dari H dan juga koset kanan HA dari H. Akibatnya dua partisi dari G dalam koset kiri dan koset kanan adalah sama. Kita lihat buktinya. X itu elemen G ya, di mana Px itu sama dengan Pa, itu sama dengan AH. Oke. Nah, misalkan Px itu sama dengan Pa, maka Pi A inverse dikali dengan Px itu sama dengan E aksen ya. Karena tadi ketahui adalah Pi itu homorfisme ya, di mana E itu itulah identitas di G. Nah, kita tahu bahwa Pi A inverse itu kan sama dengan Pi A inverse ya. Nah, sehingga di sini bisa kita tuliskan bahwa Pi A inverse dikali dengan Vx itu sama dengan E aksen. Karena homomorfisme, maka Pi A inverse dikali dengan Px sama dengan Pi A inverse X ya. Karena dia kan di awal di teorema sudah diketahui bahwa dia homomorfisme ya. Jadi boleh kita tuliskan di sini bahwa Pi A inverse X itu sama dengan E aksen. Nah, ini menunjukkan bahwa A inverse X ini ada di H. Itulah yang sama dengan kernel dari si Pi tadi. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa A inverse X itu berarti sama dengan H. Karena ada di H ya tadi ya. Nah, untuk H itu elemen H dan X itu sama dengan AH ya. Yang tadi adalah itu AH elemen dari si H. AH. Nah, ini menunjukkan bahwa X elemen dari si G di mana Px sama dengan Pi ya. Ini adalah subset dari si A. Si A. Oke, misalkan Y itu elemen AH ini sama pembuktiannya ya. Misalnya kita sebutkan Y, kita ambil sembarang Y sama dengan elemen dari si AH. Maka Y sama dengan AH untuk H elemen H. Maka bisa dituliskan berarti Pi Y berarti sama dengan Pi AH ya. Berarti karena homomorfisme tadi berarti sama dengan Pi A kali dengan Pi X berarti sama dengan Pi A itu dikali dengan Pi H itu tadi sama dengan E aksen ya. Berarti sama dengan Pi A. Oke. Nah, sehingga di sini bisa dituliskan bahwa Y itu elemen dari himpunan X elemen G di mana Px sama dengan Pa. Oke, sehingga bisa dituliskan bahwa himpunan X elemen G di mana Px sama dengan Pa itu sama dengan Ha. Oke, ini menunjukkan bahwa koset kiri dan koset kanan adalah sama ya. Kalau koset waktu di video sebelumnya, koset berarti partisi-partisi itu nanti akan digabungkan. Itu kan himpunan awalnya tadi ya, himpunan si G tadi. Oke, setelah yang terbukti, maka kita bisa tuliskan teorema akibatnya. Grup homomorfisme Pi memetakan G terhadap G aksen adalah fungsi 1 jika dan hanya jika kernel dari si Pi itu sama dengan E. Ya, akibatnya kita bisa tuliskan definisinya. H subgrup dari grup G adalah normal jika koset kiri sama dengan koset kanannya atau GH sama dengan HG untuk setiap G elemen dari G. Oke, dari definisi kita buatkan teorema akibatnya bahwa jika jika Pi memetakan G terhadap segi aksen adalah grup homomorfisme, maka kernel Pi adalah subgrup normal dari G. Oke, demikian penjelasan saya tentang homomorfisme grup ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like dan subscribe ya videonya.
Thank you.